Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami dalam satu hari ini. Kini tiba saatnya sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita sesuai dengan bacaan Almanak HKBP Selasa 15 Agustus 2023 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 dimulai dari ayatnya yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Jangan kabur. Pada suatu kesempatan Yesus mengajar murid-muridnya di rumah ibadat di Kapernaum. Pada waktu itu Yesus berbicara dan menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Namun pernyataan itu membuat respon yang beraneka ragam daripada murid yang mendengarkannya. Bagaimana sikap dalam menanggapi firman Tuhan yang disampaikan? Kita tahu bahwa ketika beberapa orang bersama mendengar firman Tuhan, baik di gereja maupun di kesempatan yang lain, akan ada selalu perbedaan sikap dalam menanggapi firman Tuhan yang disampaikan. Dan saat ini sikap yang disampaikan oleh murid Yesus, mereka tidak terima dan akhirnya mereka meninggalkan karena mereka kecewa. Firman yang mereka dengar memampukan mereka menjadi kabur dan meninggalkan Tuhan. Banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Salah satu alasan pengunduran diri mereka adalah mereka tidak sanggup mendengarkan perkataan atau firman yang keras. Yang dimaksud dengan firman yang keras di sini bukanlah sukar dimengerti, melainkan sukar atau sulit untuk diterima. Ketika firman itu disampaikan dan yang mendengar menolaknya, maka dia pergi dan meninggalkannya. Itulah makanya dikatakan bukan firman itu yang sukar dimengerti, melainkan hati kita yang sukar menerimanya. Kekerasan itu bukan terletak pada perkataan atau firman itu, melainkan pada diri kita di dalam hati pendengar yang bercokol tidak menerimanya. Reaksi yang tidak baik, kabur, lari dari firman yang didengar bukan karena firman itu keras, melainkan karena hati kita yang keras. Karena itu sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mendengar dengan baik, orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu ketika kita mendengarkan firman, jangan keraskan hati jikalau itu menegur kita. Jangan kabur jikalau itu menegur kita. Jangan lari jikalau itu mengingatkan kita. Saat kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu merupakan teguran yang keras dan tidak sesuai dengan kehendak kita, mari kita belajar membuka hati kita serta bersedia menerima dan melakukannya. Jangan pernah sekali-kali kita kabur, mengundurkan diri dari Yesus. Kalau bukan kepada Yesus, kepada siapakah kita lagi mengadu? Karena itu, dengarlah firman Tuhan.
Jikalau itu menegurmu, jikalau itu mengingatkan kita, datanglah kepada Dia dan bukalah pintu hati kita untuk kita merubah, berbuat dengan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman itu mengingatkan, mengajarkan dan menegur kami, sehingga kami dapat berbuat lebih baik lagi. Bukan lari, bukan kabur ketika firman itu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.